Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlinda dari kelas E KGSD PTG Prajabatan kelompok 1 tahun 2024. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan elaborasi pemahaman pada topik 6 mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum, Implementasi Pembelajaran dalam UBD atau Understanding by Design. Kali ini saya akan memberikan ulasan pembanding tentang sumber belajar pada kasus buku teks atau buku pegangan. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, yuk kita simak apa sih pengertian buku teks. Buku teks merupakan sekumpulan tulisan yang dibuat secara sistematis oleh pakar dalam bidang masing-masing, berisi materi pelajaran tertentu dan telah memenuhi indikator sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan sebelumnya sebagai pegangan pendidik serta alat bantu siswa dalam memahami materi belajar dalam pembelajaran. Sekarang, waktunya kita analisis ilustrasi pembelajaran berdasarkan buku teks. Adapun konten analisis pada video berikut yaitu tentang pembahasan final kelompok lain, perbandingan dengan pendapat pribadi, berdasarkan literatur, simpulan literatur, dan simpulan dari saya sendiri. Berikut simpulan kasus 1 berdasarkan kelompok lain. Simpulan kasus 2 berdasarkan kelompok lain. Simpulan kasus 3 berdasarkan kelompok lain. Simpulan kasus 4 berdasarkan kelompok lain. Yang terakhir simpulan kasus 5 berdasarkan kelompok lain. Berdasarkan hasil analisis pada kasus 1, 2, dan 3, saya memiliki perspektif yang sama. Namun pada kasus 4 dan 5 terdapat perbedaan pendapat. Apa saja perbedaannya? Yuk kita simak. Pada kasus 4, dalam hal pemanfaatan buku teks yang cocok dan sesuai bagi peserta didik kekinian, kelompok 4 memilih ilustrasi 2 dan pendapat saya memilih ilustrasi 1. Sedangkan pada kasus 5 dalam pemanfaatan buku teks sebagai sumber daya yang paling sering digunakan, berdasarkan kelompok mereka memilih ilustrasi 2 sedangkan pendapat saya memilih ilustrasi 1. Dan yang terakhir pada kasus 5 juga terdapat perbedaan dalam hal pemanfaatan buku teks yang cocok dan sesuai bagi peserta didik kekinian, yaitu berdasarkan kelompok mereka memilih ilustrasi 2 dan berdasarkan pendapat saya memilih ilustrasi 1. Adapun literatur yang saya pakai adalah berdasarkan literatur tersebut dapat disimpulkan bahwa buku teks pelajaran digunakan dalam proses belajar mengajar oleh siswa maupun guru. Buku teks pelajaran juga merupakan buku utama yang digunakan pada proses belajar mengajar karena mencakup kompetensi dasar yang termuat dalam kurikulum yang digunakan dalam satuan lembaga pendidikan. Kebutuhan informasi siswa terhadap materi pelajaran dalam rangka memenuhi kompetensi dirinya tentu perlu didukung oleh keberadaan buku teks pelajaran yang berkualitas dan layak digunakan untuk satuan pendidikan. Oleh karena itu, mengingat pentingnya keberadaan buku teks pelajaran ini, maka sudah seharusnya seluruh pihak yang terkait untuk mendukung penggunaan buku teks pelajaran oleh siswa secara maksimal. Dan simpulan dari saya bahwa buku teks merupakan salah satu sumber daya primer rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik. Ringkasan dan konten di dalam buku teks biasanya diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari dan didalami, dieksplorasi, diuji, dan dikritik. Karenanya, buku teks fungsinya sebagai media yang memudahkan guru dalam mengembangkan dan menyampaikan materi di dalam kelas. Pemanfaatan dan pemilihan buku teks sebagai media pembelajaran pada implementasi pembelajaran berbasis UBD memiliki peranan penting untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Di samping sebagai sistem penunjang pembelajaran, namun juga sebagai parameter sistemik pendidikan yang saling terkait erat satu sama lain. Itulah tadi pemaparan elaborasi pemahaman saya pada topik 6. Semoga bisa dipahami dengan jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.